Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Selamat Tahun Baru Imlek bagi Anda yang merayakannya. Sang Dewa Dapur. Begitu judul cerita singkat yang mengawali perenungan kita pada saat ini di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Sinca atau Tahun Baru Imlek dirayakan pada tanggal 1 bulan pertama Tarik Imlek. Dan tahun 2022 ini jatuh pada tanggal 1 Februari kemarin. Tahun 2022 adalah Tahun Baru Imlek ke-2573 yang merupakan peralihan dari tahun kerbau logam menjadi tahun macan air. Namun aslinya dan sesungguhnya perayaan ini merupakan puncak dari rangkaian beberapa ritus yang keseluruhannya merupakan satu paket perayaan yang utuh. Di dalam mitologi Cina diyakini bahwa dewa-dewa memiliki suatu sistem pemerintahan sama seperti sistem pemerintahan manusiawi, persisnya sistem kerajaan yang memang berlaku atau dipraktikkan pada zaman itu di Cina. Dewa tertinggi adalah Yu Huangti, the Jade Emperor, yang memiliki banyak dewa bawahan. Nah, para dewa ini masing-masing memiliki jabatan, fungsi, dan tanggung jawab tertentu. Masa-masa antara hari ke-24 bulan ke-12 dan hari tahun baru adalah masa di mana semua dewa harus menghadap Yu Huangti untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kegiatan mereka. Seperti tutup buku. Nah, sehubungan dengan kehidupan manusia, Yu Huangti juga menerima laporan tentang bagaimana setiap keluarga menjalani kehidupan sepanjang tahun yang akan berakhir. Siapa yang memberi laporan pada Yu Huangti untuk urusan ini? Nah, saksi pelapor tidak lain adalah Shao Chun, Dewa Dapur. Dewa Dapur adalah dewa yang diyakini sepanjang tahun hadir di tengah kehidupan setiap keluarga. Dia melihat, mendengar semua yang terjadi dalam keluarga itu. Apabila laporannya berisikan hal-hal yang negatif, niscaya malapetaka akan menimpa keluarga itu. Dan tentu sebaliknya, kalau laporannya oke, serba baik, maka rezeki berkat akan melimpah atas keluarga itu. Untuk mencegah malapetaka, maka pada malam menjelang tanggal 24 bulan ke-12 berdasarkan tarikh Imlek, dilakukanlah ritus bagi sang Dewa Dapur. Dipersembahkan sesajen yang serba manis rasanya. Kue-kue, permen, buah-buahan, nasi manis, bahkan mulut sang dewa pun, yaitu gambarnya atau patungnya, dilumuri dengan madu. Tujuannya tentu agar apa yang dilaporkannya kepada Yu Huangti adalah hal-hal yang serba manis, yang serba baik, supaya kata-kata manislah yang keluar dari mulutnya nanti. Nah, pada zamannya persembahan ini hanya dilakukan oleh para pria dan dipimpin oleh bapak selaku kepala keluarga. Setelah selesai ritus persembahan, Dewa Dapur akan memulai perjalanannya. Gambar Dewa Dapur yang terbuat dari kertas ditempatkan di atas batang-batang bambu yang disusun dalam bentuk kursi dan ditarik oleh seekor kuda yang juga tentu terbuat dari kertas.
bertempat di halaman rumah. Dibakarlah semuanya itu dengan diiringi rapalan doa. Jerami dimasukkan ke dalam api untuk makanan sang kuda. Teh sebagai minuman bagi sang dewa, juga bagi kudanya. Kadang-kadang dilemparkan kacang ke atas rumah, ke atap rumah, untuk menirukan suara derap kaki kuda. Sebelum api itu padam, sebagian dari bambu yang menyala diambil dan dimasukkan ke dalam tungku di dapur. Ini dilakukan sebagai tanda bahwa periode yang baru dalam kehidupan disertai juga dengan api yang baru di dalam tungku. Keberangkatan sang dewa dapur berakhir dengan dibakarnya kembang api dan petasan. Itu dilakukan untuk menakut-nakuti roh-roh yang mungkin menghalangi perjalanan sang dewa. Dewa dapur akan kembali pada malam Imlek. Ibu bapak saudara yang terkasih, di dalam ritus kuno sebagai bagian dari tradisi Imlek ini, kita melihat ada konsep dan nilai-nilai tertentu yang terkandung di dalamnya. Antara lain kesadaran akan adanya kuasa di luar diri manusia yang perannya menentukan bagi keselamatan manusia. Lalu kita juga melihat upaya manusia untuk mempengaruhi kuasa tersebut yang dipersonifikasikan dengan Sausun, sang dewa dapur, yaitu agar ia tidak membawa dampak buruk bagi manusia. Upaya yang dari kacamata dunia modern sangat mirip atau bahkan sama dengan upaya menyogok, suap. Sang dewa dapur disuap supaya hanya melaporkan hal-hal baik agar dalam tahun yang baru Sang Mahadewa melimpahi manusia dengan berkat-Nya. Bagaimana keyakinan kita sebagai pengikut Kristus untuk urusan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan seperti itu? Firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itulah keyakinan iman Kristen. Keselamatan dalam semua aspeknya adalah anugerah Allah. Kita tidak bisa mempengaruhi Allah untuk menyelamatkan kita. Itu terjadi melulu karena Allah mengasihi kita. Kita menyambut kasih karunia-Nya di dalam dan melalui iman kita. Iman yang sejati berarti kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pada saat yang sama, karena kita percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dengan setia kita taat kepada-Nya dengan melakukan perbuatan baik yang dikehendakinya. Bahwa sebagai seorang Kristen kita ikut merayakan tahun baru Imlek, ya baik-baik saja. Anda menunjukkan perhatian kepada keluarga, sahabat dengan menyampaikan ucapan selamat, ya baik-baik saja. Anda berbagi kasih dengan mengirimkan makanan atau memberi angpau, ya baik-baik saja. Anda menerima kiriman tanda kasih dalam berbagai bentuknya, ya bersyukurlah. Tapi kalau urusannya adalah apa yang kita yakini sebagai sumber keselamatan kita, siapa juru selamat kita, apa hakikat keselamatan, maka kita pantang bergeser dari keyakinan iman kita.
Untuk itu baik juga kita perhatikan ekspresi yang sepatutnya lewat kalimat ucapan selamat baik yang terucap maupun yang tertulis. Salah satu ucapan yang paling populer untuk memberikan selamat saat tahun baru Imlek adalah Gong Xi Fa Cai. Gong Xi Fa Cai buat sebagian orang dimaknai sebagai mengucapkan selamat tahun baru. Padahal tidak begitu. Gong Xi Fa Cai secara harfiah bermakna selamat mendapatkan atau semoga mendapatkan lebih banyak kekayaan atau kemakmuran. Profesor Dr. Yam Keh Kian, dosen senior di Departemen Chinese Studies Universitas Malaya, mengatakan bahwa istilah Gong Xi Fa Cai lebih fokus pada keuntungan materi daripada semangat kebersamaan. Nah, kalau memang itu artinya, maka baik kita pertimbangkan apakah itu memang ucapan selamat yang paling tepat dari perspektif iman Kristen. Ada opsi, yaitu ucapan Xin Nian Meng En. Semoga di tahun baru beroleh anugerah Tuhan. Kata Meng En dalam Alkitab bahasa Mandarin adalah terjemahan dari kata favor, kebaikan. Maka ucapan Xin Nian Meng En secara komprehensif bisa berarti kiranya Anda menerima anugerah dan kebaikan Allah di tahun yang baru ini. Apa yang dapat dibandingkan dengan anugerah dan kebaikan Allah? Jadi akhirnya Xin Nian Meng En, Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur bahwa keselamatan kami bukan pertama-tama hasil usaha kami, tapi adalah anugerah yang Kau limpahkan, yang kami sambut di dalam dan melalui iman kami. Ya Bapa, ampuni kami kalau di sana-sini mungkin kami merasa kami bisa mempengaruhi-Mu, bisa mengatur tentang bagaimana bentuk keselamatan yang kami ingin mewujud nyata dalam hidup ini. Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk menyambut anugerah yang Tuhan limpahkan lewat kepercayaan yang dibarengi dengan kesetiaan kami melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Agar dengan demikian hari-hari hidup yang kami dijalani boleh dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan tahun baru Imlek, di mana ada banyak orang di seluruh dunia, tapi juga di negara kami, boleh merayakannya dengan penuh sukacita tanpa ada halangan. Tapi di sisi yang lain ya Bapa, kami juga prihatin ketika dari hari ke sehari jumlah orang-orang yang terpapar oleh COVID yang diduga kemungkinan besar terinfeksi oleh virus varian baru yaitu Omicron semakin bertambah. Dan mulai merambah juga pada orang-orang yang dekat dengan kami, anggota keluarga, sahabat, kenalan, dan seterusnya. Tuhan, kasihanilah kami. Biarlah Tuhan upaya-upaya pemerintah untuk dapat mengatasi pandemi bersama-sama dengan segenap rakyat boleh terus Tuhan sempurnakan. Kami bersyukur pemerintah sudah berupaya untuk misalnya melakukan vaksinasi massal untuk vaksin primer, vaksinasi booster. Maka terpulangkanlah kepada para anggota masyarakat, termasuk kami, untuk sungguh-sungguh mau menjalani keseharian hidup di dalam kepatuhan memberlakukan protokol kesehatan. Jangan sampai kami menjadi lengah ya Bapa, lalu menganggap karena sudah menerima vaksinasi booster, maka kami menjadi begitu kuat
sehingga tidak mungkin terkena virus. Biarlah dengan kerendahan hati kami menyadari, sekalipun kami telah menerima vaksinasi, bahkan vaksinasi booster, itu tidak membuat kami kebal terhadap serangan virus itu. Oleh karenanya kami bertanggung jawab untuk menjaga diri dengan menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk sekian banyak orang yang terpapar dan harus menjalani perawatan, entah lewat isolasi mandiri ataupun yang terpaksa dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberkati proses pemulihan kesehatan mereka. Maka kami juga berdoa untuk para tenaga kesehatan. Tuhan, Engkau yang juga boleh tambahkan kekuatan kepada mereka, juga keluarga mereka masing-masing. Biarlah Tuhan, kehadiran para tenaga kesehatan ini, para dokter, perawat, para laborat, dan sebagainya, semuanya boleh menjadi berkat untuk bisa makin mengatasi pandemi ini. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi gerejamu yang Tuhan hadirkan sebagai garam dan terang di tengah dunia ini. Biarlah di masa pandemi ini, gerejamu juga boleh diberikan hikmat untuk dapat memilih tindakan-tindakan yang paling dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksiannya. Agar kegiatan gereja jangan sampai lalu menjadi klaster baru untuk persebaran COVID-19 ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan setiap kami, anak-anakmu, baik anggota, simpatisan, bahkan siapapun yang ambil bagian di dalam syafaat malam pada malam hari ini. Tuhan yang tahu persis apa yang menjadi pergumulan masing-masing beserta keluarga. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap anakmu ini untuk mau terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang. Kami percaya bahwa Engkau tidak membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Bahkan pada saat yang tepat Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami akan beristirahat. Maka kami juga kembali memohonkan penyertaan-Mu dalam istirahat sepanjang malam ini. Kami boleh tidur dengan nyenyak, istirahat dengan cukup, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara-saudara, persekutuan kita dalam syafaat malam pada malam hari ini. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.